Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marona Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan sekian banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga kalian semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Guys, wow, dahsyat. Hercules akan diseret ke penjara dan siap-siap menerima santet. Wow. Di video kali ini, polemik permasalahan Hercules dan Kang Deddy Mulyadi serta Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio semakin memanas, sehingga memicu reaksi yang luar biasa dari berbagai kalangan masyarakat yang mendukung Kang Deddy Mulyadi dan Jenderal Gatot Nurmantio, sehingga sebagian besar diantaranya ingin Hercules diproses secara hukum karena diduga telah melecehkan marwah Purnawirawan TNI dan menentang kebijakan Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat. Dan bahkan seorang pria yang mengaku Raja Santet, si mata malaikat, telah mengultimatum siapapun yang mengganggu Kang Deddy Mulyadi siap-siap menerima santet darinya. Wow, ngeri guys, ini benar-benar mengerikan ini ya. Nah, penasaran seperti apa videonya? Ini dia, let's go. Let's go. Tapi Gatot, saudara Gatot Nurmantio, Anda, saya tidak takut sama Anda. Wow. Saya tidak menghargai Anda. Wow. Ya, kok Pak Gatot kok Pak Sutioso Wow. kayaknya diam aja. Pak Gatot kayak orang bakar-bakaran jenggot gitu loh. Hercules itu premanisme. Hercules itu ormas preman. Saya bilang kamu yang preman kamu. Kamu bikin action sana action sini karena nggak laku. Kami minta supaya Hercules Ya, ini benar-benar ya, kenapa bisa seorang Hercules bisa menantang Pak Gatot Nurmantio yang benar-benar merupakan purnawirawan Panglima TNI gitu ya, Panglima sesungguhnya gitu ya, bisa ditantang dan tidak dihargai oleh Hercules. Ada apa nih? Siapa kira-kira di balik Hercules? Kenapa bisa Hercules bicara seperti itu kepada Pak Gatot gitu? Wah, luar biasa, dahsyat nih. proses hukum. Saya Andreas Handoyo, alumni Resimen Mahasiswa Indonesia. Saya merasa prihatin atas ucapan Hercules terhadap Jenderal Purnawirawan Sutioso. Negara kita negara hukum. Kami meminta supaya Hercules diproses hukum karena menyatakan kata-kata yang tidak pantas diucapkan untuk seorang Jenderal Purnawirawan Sutioso yang sudah berbakti kepada negara Republik Indonesia. Iya. Inilah Jawara ya. Betawi yang Semoga berhasil aja ya. mengusir Hercules dari Tanah Abang. Hercules atau Rosario de Marshall dikenal sebagai preman yang menguasai Tanah Abang pada tahun 90-an. Namun pada tahun 1996, Hercules berhasil didepak oleh Jawara Betawi bernama Muhammad Yusuf Muhi alias Ucu Kambing. Bang Ucu merupakan tokoh Jawara Betawi yang disegani, namun beliau ogah disebut preman. Bentrokan antara dua kelompok itu dikenang sebagai perebutan kekuasaan yang brutal dan begitu keras. Iya. Mantap. Ya buat saudara Hercules, hati-hati aja ya. Jawara Betawi lagi mantau lu semua. Jangan lu rumasa lu paling hebat. Lu merasa lu preman, lu kepala preman. Jawara Betawi takut sama lu? Enggak. Wow. Sedikit pun kami nggak pernah takut siapapun. Iya. Darah mengalir darah saya seorang perwira, ya, seorang perwira TNI. Nggak pernah saya takut siapapun. Yang saya takutin nama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu doang. Betul. Mantap. Jangan lu rumasa di kampung gue tuh seenaknya lu berlaku ya. Orang Betawi ini, Jawara Betawi lagi mantau lu. Hati-hati. Jangan lu merasa paling hebat, enggak. Di atas langit ada langit. Suatu saat lu akan bakal jatuh juga. Iya, betul. Hati-hati. Kalau saya Mungkin gini lah kira-kira ya, mungkin beliau nih Hercules ini mungkin merasa sedang di atas angin ya, karena memiliki anak buah yang begitu banyak gitu ya. Mungkin kalau kita bandingkan dengan ormas-ormas lainnya, mungkin anggota beliau yang paling banyak, anggota Hercules adalah Jaya. Mungkin beliau yang paling banyak, katanya sudah mencapai 1.400.000 lebih kalau nggak salah ya, mungkin hampir 1.500.000. Mungkin karena skala yang banyak itu, mungkin beliau merasa besar gitu ya, sebab karena kebanyakan itulah mungkin orang lupa diri gitu ya, karena kekuatan itu mungkin orang lupa diri seperti Hercules ini gitu ya. Masih ada lagi di atas langit, jangan ragu kan akan ada 50.000 orang datang ke Gunung Sate. Bagaimana Deddy Mulyadi? Pasti banyak sekali kekuatannya. Saya punya anak buah di Jawa Barat itu ada hampir 500.000. Anak buah saya hampir di Jawa Barat ada 500.000.
Kalau saya suruh 50.000 orang datang ke gedung sate, bagaimana dia dimuliakan? Nah, bukan bisa dibubarin, nggak bisa. Kalau mereka nggak sebatas datang 50.000 orang, tidak merusak anarkis, polisi pun tidak bisa bubarin mereka. Tidak bisa, karena itu dilindungi oleh undang-undang. Ya, wajib dan wajar untuk mereka datang. Ini saya sudah menyiapkan. Bentar. Jadi ormas jika melakukan penyerangan seperti yang disampaikan Hercules tadi tidak bisa dibubarkan oleh polisi karena dia dilindungi undang-undang gitu. Apakah benar itu, guys? Apakah benar ormas yang anarkis itu dilindungi undang-undang? Tolong di komen di bawah ya. Aku jadi ragu ini. Kenapa? 7 alat santet saya. Makanya sudah berapa malam ini saya tetap memantau keadaan Kang Deddy Mulyadi ya, menjaga beliau ya. Dan saya sudah siap bila mana ada tanda-tanda mencurigakan terhadap Kang Deddy Mulyadi, saya yang akan duluan menjegali orang-orang itu. Ya, mantap, Pak. Akan saya lewati dengan cara saya. Hercules. Mantap. Nama itu sekarang sedang di atas angin, semua ditantangnya. Gatot Nurmantio, pensiunan jenderal, mantan panglima yang sesungguhnya tidak dia hargai. Sutioso, pensiunan jenderal yang lain, mantan gubernur, dibilang mulutnya bau tanah. Hingga Deddy Mulyadi, gubernur Jawa Barat pun tidak ditakuti. Bahkan dia tantang mau digeruduk kalau berani. Hercules berdiri di persimpangan kekuasaan. Merasa di atas angin, dia merasa yang pegang lapangan. Dia merasa besar dengan berkembangnya ormas yang dipimpin. Sementara pemerintah seperti bergeming dan tidak peduli. Kepongahan dianggap angin lalu Hercules berkilah. Jangan ganggu saya tidak takut, saya tidak hargai kalian. Kalau gue geruduk lo bisa apa? Memprihatinkan ketika negara tunduk pada pemanisme. Pemerintah seperti tidak bertaring. Jika dibiarkan kelak, bisa terjadi konflik horizontal antar warga yang akan makan korban. Hercules merasa semua orang harus tunduk padanya. Kekuasaan informalnya sudah jadi jaringan. Inilah wajah Indonesia hari ini. Preman merasa sebagai raja karena sistem gagal membereskan akar masalah. Selamat datang di Republik tanpa keberanian. Iya, betul. Di sini seperti yang disampaikan oleh Pak Gatot Nurmantio ya, jika suatu negara dikuasai oleh preman, maka siap-siaplah negara itu akan hancur gitu ya. Wah, ngeri ini kalau itu sampai terjadi. Jangan sampai lah, pokoknya amit-amit deh. Hercules lebih dari sekadar nama. Dia seperti tak tersentuh dan menganggap negara tidak ada nilainya. Atau memang sengaja dipelihara agar kelak bisa dimanfaatkan ketika penguasa butuh tangan-tangan kotor menghadang lawan. Ormas yang menjelma menjadi preman-preman tukang palak, terutama di tempat-tempat hiburan itu sudah dari dulu kala gitu kan. Saya sangat mendukung ya Pak Tito Mendagri mau merevisi undang-undang ormas ini ya. Bukan tingkah laku mereka saja yang harus dievaluasi ya, tetapi juga cara berpakaian gitu. Saya itu tidak nyaman ya melihat ormas-ormas berpakaian yang terkesan lebih tentara dari tentara gitu kan. Pasukan khusus misalnya ya, bagaimana kita itu untuk mendapatkan baret merah itu 6 bulan latihannya ya. Dari Batu Jajar ke Gunung Hutan, jalan 10 hari ke Cilacap, ke Nusa Kambangan, pakai baret merah. Tahu-tahu dipakai ormas-ormas ini, kita ya sangat kecewa lah. Ada kesan untuk nakut-nakutin lah gitu kan. Betul. Nggak usah menyinggung ormas. Sudahlah, kalau saya bilang bahasa kayak ini, mulutnya udah bau tanah. Katanya mau kudeta presiden lah, apalah. Kita apa? Kepala kamu tuh bisa kudeta. Tidak ada satu kata pun Purnawirawan Pak Sutioso mengatakan akan kudeta negara. Fitnah itu. Purnawirawan Pak Sutioso itu purnawirawan baret merah dari Kopassus, bintang 3 dari jenderal. Saya juga purnawirawan. Tidak kau anggap kau ngomong seenak perutmu saja itu. Ingat, kau dulu TBO, kau bisa ke Jakarta pakai apa? Sudah purnawirawan juga yang bawa kamu ke sini. Kau ngomong seenaknya kayak gitu, tidak sopan. Sudah jadi raja. Kamu itu kan preman, memakai pakaian ormas. Kurang ajar nih orang. Tidak tahu diri. Gitu. Dia merasa paling hebat. Sutioso ya menyinggung masalah ormas gitu loh. Nah, tapi saya minta maaf itu buat Pak Sutioso. Saya minta maaf kepada Pak Sutioso, minta maaf sebesar-besarnya kepada Pak Sutioso dan kepala anak cucu dan keluarga semua.
Karena Pak Sutioso dari Komando Pasukan Khusus Baret Merah, saya sangat hormat dan saya sangat kagum sama beliau. Atas kesalahan saya kemarin salah mengucap itu, saya minta maaf sebesar-besarnya. Sampai ke titik-titik aku minta maaf. Tapi Gatot, saudara Gatot, Nurmantio, Anda, saya tidak takut sama Anda. Kenapa aku bisa begitu? Karena saya bengis banget gitu loh. Ya, bengis banget loh. Lah aku salah apa? Aduh, mantap ya, luar biasa lah pokoknya ya. Itulah guys potret di negeri kita ini ya, para preman yang berkuasa gitu ya, yang memiliki anak buah atau anggota, maksudnya yang agak bahasa sederhananya anggota gitu ya, yang memiliki anggota sampai jutaan lebih gitu, 1.500.000 lah kalau nggak salah. Jadi dengan memiliki kekuasaan yang besar tersebut, seseorang itu sampai lupa diri gitu. Jadi itulah cobaan yang diterima oleh Hercules dengan memiliki anggota yang banyak. Dia sampai lupa diri sehingga menantang orang-orang yang pernah berjasa di Indonesia ini seperti para TNI, dipandang sebelah mata gitu ya. Ya benar dong, sebagai sebelah mata, sebab beliau kan matanya cuma sebelah ya yang nampak gitu ya, tidak dianggap gitu. Bahkan tadi seperti yang beliau katakan terhadap Purnawirawan Jenderal Gatot Nurmantio, beliau tidak takut dan beliau tidak segan gitu ya. Ada apa gitu, kenapa bisa begitu? Kita sama-sama NKRI, jangan masalah kecil berbesar-besarkan gitu ya. Silakan aja dah Bayu. Ormas sih ormas, jika ada preman di ormas itu yang disingkirkan, itu yang dibersihkan. Ibarat benalu gitu ya, ibarat benalunya disingkirkan gitu. Ibarat benalu yang hinggap di pohon, maksudnya benalunya disingkirkan, bukan pohonnya yang ditebang gitu ya. Jadi itulah guys, silahkan di komen di kolom komentar bagi yang ingin berkomentar, dan terima kasih banyak bagi yang sudah menonton, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.